Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, serta pernyataan Roh Kudus. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam perenungan kami saat ini, memberi kami urapan, jamahan, kuasa Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Sabtu 8 Oktober 2022, saya Pendeta Udin Cansiahan bersama istri Dasma Romata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Habakuk 2 ayat 4 dengan tema orang benar hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dari pembacaan firman Tuhan itu, kita mau mempelajari atau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah arti atau makna kata orang yang membusungkan dada? Membusungkan dada sama dengan kata angkuh, meninggikan diri, sombong, bangga, dan congkak, yang artinya menolak untuk bergantung atau takluk kepada Allah, tapi yang memberikan kepada diri sendiri kehormatan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Kedua, bagaimana sifat orang sombong dan bengkok hatinya? Dalam ayat 4 dikatakan selalu membusungkan dada dan hatinya tidak lurus. Nasib orang sombong tidak akan mengalami kedamaian karena kepuasan hidup dilenyapkan Allah. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ketiga, apakah tugas umat yang benar yang hidup oleh percayanya? Tugas umat percaya yang hidup oleh percayanya meyakini karya Allah yang terus berlangsung dalam waktu yang tepat. Pertolongan Allah itu akan datang dan segera nyata dan tidak bertangguh. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa orang benar dibandingkan dengan orang angkuh dan fasik yang hidupnya tidak benar. Hati orang benar terarah kepada Allah dan mereka ingin menjadi anak-anaknya, bersekutu secara erat serta menaati kehendaknya. Apa arti perkataan itu, Pak? Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Allah menjawab pertanyaan Habakuk mengenai kekuasaan jahat di dunia ini. Tuhan menyatakan bahwa akan tiba saatnya semua orang jahat dibinasakan, tetapi orang benar tidak ikut diguncangkan. Dalam hidup ini sering kita melihat, bahkan mungkin kita mengalami bahwa orang yang membusungkan dada seolah menang. Saudara percayalah bahwa kutuk akan datang kepada mereka yang meninggikan diri. Habakuk 2 ayat 15 dan 17.
tetapi berkat Tuhan akan tercurah bagi orang benar yang hidup oleh percayanya. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah pertama, Allah ada di surga dan kita di bumi. Dalam keheningan dan kesunyian batiniah kitalah suara Allah datang menyapa kita. Kedua, miliki motivasi iman yang benar, bahwa orang benar harus hidup dengan kepercayaan yang kokoh. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketiga, tetap setia dalam pengajaran firman Tuhan, yaitu orang benar hidup oleh percayanya. Mari kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, sekolah, tetangga, teman kerja, dan siapa saja yang kita jumpai hari ini dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman-Nya. Saudara, mari kita tutup saat teduh ini, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya ketika kami merasakan bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami pasti memberikan kami kekuatan dan memberkati kami. Dengan berkata, orang benar hidup oleh percayanya. Mampukan kami untuk terus taat di dalam Tuhan, mampukan kami untuk terus tunduk kepada firman Tuhan, dan mampukan kami menjadi saksi bagi orang lain bahwa orang benar tetap akan keluar sebagai pemenang. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.